Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku mau bikin pastel ya bun ya. Isinya itu seperti biasa, cuman sayuran, wortel, kentang, dan telur ya bun ya. Telurnya itu juga udah direbus, itu udah aku siapin direbus. Nah, ini pertama-tama siapin telur yang udah dipotong dadu-dadu, atau mau dipotong panjang-panjang juga nggak apa-apa ya bun ya, selera aja. Ini aku mau masak dulu ya, terus aku nyiapin 2 siung bawang putih. Cukup pakai 2 siung aja ya bun ya, karena aku nggak mau terlalu banyak bumbu gitu. Terus di sini juga aku udah motong-motong kentang dadu seperti wortel tadi ya bun ya. Ini udah direndam juga pakai air biar warnanya nggak hitam gitu. Nah, ini selanjutnya aku marut bawang putih ya bun ya, nggak aku ulek ya bumbunya. Ini aku pokoknya yang simple aja, jadi aku males ngulek-ngulek, males ngotorin ulekan gitu, jadi aku parut aja. Kalau parutan kan bersihnya gampang ya bun ya. Nah, ini bawang putihnya ini ditumis dulu sampai wangi ya bun ya. Nah, aku numisnya pakai film ya bun ya, atau margarin, karena biar lebih wangi. Ditumis sampai wangi ya bun ya. Oh ya, maaf nih bun ya, aku tuh jarang upload video karena memang kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga ya bun ya. Nggak sok sibuk sih, karena memang ada selain di rumah aku juga ada kegiatan ngaji gitu, ngaji di lingkungan rumah gitu. Itu juga sangat menyita waktu ya bun ya. Kadang kalau udah pulang tuh agak capek gitu kan, ngurusin rumah itu juga udah capek gitu ya bun ya. Jadi aku tuh nggak sempet ngedit gitu, jadi mungkin aku jarang ngupload video itu karena memang kesibukan sebagai emak-emak gitu bun. Nah, itu kan bumbunya udah wangi ya bun ya, tadi ya bawang putihnya udah ditumis. Terus yang dimasukin pertama kali itu wortel ya bun ya, karena wortel itu kan lebih lama matangnya. Nah, setelah kan wortelnya itu udah lunak ya bun ya, baru dimasukin kentang. Jangan lupa ditambahin air, garam, penyedap rasa, dan gula ya bun ya, atau sama merica bubuk. Pokoknya sesuai selera bunda-bunda ya untuk seasonnya. Nah, ini kenapa aku bikin isian dulu, karena kan isian itu jangan langsung pas, jadi adonannya itu biar nggak terlalu lama didiamkan ya bun ya. Makanya sebelum bikin pastel itu pastikan bikin isiannya dulu. Nah, nanti kalau misal isiannya udah selesai, kan sembari nunggu adem dulu tuh isiannya, kita mulai ngadon buat dohnya, buat pastel, kulit pastelnya gitu ya bun ya. Nah, di sini aku juga tambahin santan instan ya bun ya. Kenapa? Karena biar creamy. Rasanya itu biar creamy, biar lebih kayak gurih-gurih gitu sih bun. Sebenarnya kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa ya bun ya. Ini selera opsional. Nah, ini udah selesai ya bun ya, udah mateng. Dan sembari udah mateng agak diteken-teken ya bun ya ini isiannya, karena memang biar lebih ancur aja gitu, kayak kentangnya, wortelnya gitu. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa ya bun, kan selera, balik lagi opsional ya bun ya. Dan maaf, ini videonya memang aku percepat karena biar nggak memakan waktu. Aku juga bingung kalau lama-lama aku mau ngomong apa gitu bun ya. Jadi kalau yang dipercepat itu sih sebenarnya hal-hal yang gampang gitu ya bun ya. Nah, ini selanjutnya aku sudah siapin tepung terigu ya bun ya. Tepung terigunya itu protein rendah ya bun ya. Terus juga udah aku siapin putih telur, terus juga ada margarin, terus air. Ini airnya tuh air anget ya bun ya. Maaf, air dingin. Terus juga seperti biasa penyedap rasa garam seperti biasa ya bun ya.
Cuman di sini pakai garamnya jangan terlalu banyak ya bun ya. Pakai penyedap rasanya juga nggak usah banyak-banyak, pokoknya di seperlunya aja. Di sini aku pakai tepungnya itu sekitar 400 gram ya bun ya. Kalau bunda-bunda mau pakai 500 gram atau setengah kilo juga nggak apa-apa ya. Dan ini juga margarinnya aku pakai sekitar 2 sendok makan, atau bunda-bunda mau pakai 3 sendok juga nggak apa-apa ya, sendok makan ya bun ya. Terus kemudian aku pakainya di sini putih telur aja ya bun ya, karena apa, biar lebih renyah. Kan nanti kan ini mau disimpan di freezer ya bun ya, jadi aku saranin sih pakainya putih telurnya aja, nggak usah pakai kuning telurnya ya bun ya, karena hasilnya itu lebih renyah, terus renyahnya itu awet gitu bun. Nah, untuk nuangin air dinginnya itu ya bun ya, sedikit demi sedikit ya bun ya, jangan terlalu banyak, pokoknya sedikit demi sedikit gitu. Sebelum dicampur air, tepungnya itu harus disatukan dulu sama margarinnya, jadi kayak scramble gitu loh bun, tepungnya itu menyatu sama margarinnya. Nah, setelah menyatu baru dituangkan putih telurnya. Tadi aku ngomong itu tahap-tahapannya ya bun ya. Nah, kalau videonya itu memang nggak pas sama yang omongan aku, pokoknya mungkin bunda-bunda paham sama omonganku atau paham sama video itu sama saja ya bun ya. Mudah-mudahan paham dua-duanya ya. Jadi airnya itu sedikit demi sedikit ya bun ya, dan pakainya itu cuman putih telur, dan di sini aku pakainya itu dua butir putih telur ya bun ya, tanpa kuning telur. Nah, setelah diadonin sampai kalis ya bun ya, sebenarnya ini aku diemin dulu sekitar 10 menit atau 15 menit ya bun ya, tapi kalau misal bunda-bunda nggak mau didiemin dulu nggak apa-apa ya bun ya. Soalnya dia kan bakalan digiling ya, atau bunda-bunda punya alat penggilingan itu tuh yang maker noodle itu tuh bun ya, bisa juga tuh pakai itu, nggak perlu pakai, aku kan pakainya rolling pin ya bun ya. Nah, terus kemudian ini aku bagi-bagi ya bun ya, bagi-baginya itu sesuai kebutuhan ya bun ya, karena ini nanti jadinya itu sekitar lumayan banyak bun, sekitar 30-an gitu. Jadi aku pokoknya sesuai kebutuhan ya bun ya, mau bagi-baginya gitu. Nah, setelah dibagi-bagi itu dibulat-bulatkan dulu ya bun ya, biar nanti pas kita ngerolling pinnya itu bulatnya itu lebih gampang gitu kan, karena nggak pakai yang gilingan mesin itu ya bun ya, apa sih namanya, maker noodle itu ya bun ya. Aku punya, cuman karena udah berkarat jadinya aku buang dan belum beli lagi gitu. Adonannya itu jadi sekitar 30-an ya bun ya, kan nanti pasti ada sisa adonan tuh, nanti bisa dibikin lagi gitu ya bun ya. Ya pokoknya bisa sampai 40 lah bun gitu, tapi ini bulet-buletnya jadinya 30 buletan ya bun ya. Nah, ini juga telurnya udah aku potong-potong, isiannya juga udah dingin, jadi udah siap buat dicetak atau dibikin pastelnya. Nah, di sini aku pertamanya itu tim terus tepung terigu ya bun ya, buat alas, biar nanti kalau pas kita lagi ngilas itu nggak lengket di meja. Dan ini mejanya udah bersih ya bun ya, udah aku bersihin, tangan aku juga udah bersih. Nah, ini maaf ya, ini ternyata videonya itu nggak sampai ke adonannya gitu. Nah, ini baru aku benerin gitu ya bun ya. Nah, ini digilas sampai bener-bener tipis ya bun ya. Kalau nggak mau tipis juga nggak apa-apa sih, karena ini bersifatnya itu lentur bun, jadi kalau misal bunda-bunda nggak mau tipis juga nggak apa-apa. Terus di sini aku pakai cetakan yang ada di rumah ya bun ya, misal bunda-bunda nggak bisa bulat sempurna nggak apa-apa ya bun ya, jadi bisa di pakai cetakan tutup botol, tutup gelas gitu bisa ya bun ya.
Nah jadinya seperti ini ya bun ya, pipihnya itu seperti ini, baru diisiin pakai isian apa tadi itu, isian kentang wortel sama telur. Aku jadi bingung sendiri mau ngomong apa gitu bun. Nah pokoknya dilakukan sampai adonannya selesai ya bun ya. Nah misal bunda-bunda mau dipipihin dulu kayak aku ini kan, aku pipihin dulu nih ya bun ya sampai semuanya habis, baru nanti isiannya itu terakhir gitu. Nah untuk mipihinnya itu pelan-pelan aja ya bun ya, nggak usah terlalu ditekan, pokoknya asal rata aja gitu. Nah ini udah jadi semua ya bun ya, udah aku bulat-bulat, jadi tinggal ngisi isiannya gitu. Isiannya juga kalau untuk lebarnya itu selera ya bun ya, ini itu jadinya tuh mini-mini karena biar nyimpennya di freezer itu gampang, karena freezerku kan cuma satu kulkas itu ya. Kalau misal bunda-bunda punya yang pendingin kotak itu tuh kayak yang buat nyimpen-nyimpen daging itu lebih besar juga nggak apa-apa ya bun ya, bikinnya yang lebih besar gitu. Nah waktu masukin isiannya sayuran sama kentangnya itu apa sama telurnya itu, aku saranin nggak usah terlalu penuh ya bun ya, takutnya nanti nggak bisa ditutup. Nah setelah udah dimasukin di itu tuh bun, kayak di video dipipihin dulu baru dilipat-lipat gitu, lipat-lipat pastel pada umumnya gitu, dilakukan sampai selesai ya bun ya. Nah ini udah selesai semua ya bun ya. Nah ini aku mau masukin ke kulkas sekitar 4 jaman ya bun ya, jangan langsung dimasukin ke tempat ya bun ya, takutnya nanti lengket gitu. Nah ini untuk sisanya yang tadi patahan-patahan itu, terus juga telurnya udah habis ya bun ya, ini aku ngabisin sisa apa, ngabisin yang ada aja, isiannya kan masih ada tuh sayurannya gitu, kentang wortelnya masih ada gitu. Jadi ini aku ngabisin ya bun ya, jadi karena kalau kebuang sayang juga, isiannya masih ada, jadi ini aku bentuk-bentuk lagi, dibulet-buletin lagi gitu. Nah untuk yang tadi itu yang tadi di loyang itu aku taruh di kulkas ya bun ya, dan mau aku nggak videoin di kulkasnya karena aku lupa. Nah ini adonannya ya udah habis ya bun ya, cuma ngabisin adonan tadi sama ngabisin isian sayurannya itu. Ini juga aku mau masukin kulkas gitu. Nah setelah dimasukin kulkas, aku sebenarnya udah dipindahin ke tempat ya bun ya. Kalau misal bunda-bunda mau di plastik, tapi pindahin ke plastiknya itu setelah keras ya bun ya. Kalau udah keras sedikit, kan aku tadi bilangnya 4 jam atau 3 jam ya bun ya, itu kan udah keras, baru dipindahin ke tempat kayak gini nih, ke Tupperware, jadi dia nggak bakalan lengket gitu. Masuknya itu pastelnya itu kan harus satu-satu dulu nih biar dingin, biar beku gitu. Nah setelah beku, udah setengah beku, baru dipindahin ke tempat, jadi nggak lengket satu sama lain gitu ya bun ya. Semoga bunda-bunda paham ya apa yang aku jelaskan gitu, dan ini itu bisa membantu
kita buat misal buat bekal anak atau bisa buat tamu gitu. Jadi ada tamu dadakan nggak perlu kita keluar karena ada stok pastel di rumah gitu kan, buat nyajiin ke tamu pastel itu kan udah lumayan bagus ya bun ya gitu. Nah ini aku gorengnya banyak karena memang diburu-buru. Tadi kan bunda-bunda juga udah lihat ya, ini itu nggak lengket sama satu lain ya bun ya, bunda-bunda bisa dengerin nih suaranya itu nggak bakal lengket satu sama lain dan beku banget ya bun ya, karena aku nyimpennya itu masukinnya ke toples itu pas udah dingin, jadi aku pindahin ke toples gitu. Nah, untuk apinya sendiri cenderung sedang ya bun ya, tapi jangan terlalu kecil ya, karena kalau terlalu kecil itu nantinya telurnya itu dalamnya itu alot. Jadi aku saranin sih apinya sedang aja ya bun ya. Nah ini tuh jadinya tuh bagus banget ya bun ya, mulus, nggak bakalan pecah, nggak bakalan retak. Makanya itu nyimpennya itu ya bun ya, jangan langsung dimasukin ke toples ya bun ya. Yang tadi aku taruh di loyang itu taruh dulu di freezer sekitar 3 jam 4 jam, setelah itu pindahkan ke Tupperware. Maaf ya bun ya kalau misal aku ngomongnya berulang-ulang gitu, jadi misal bunda mau praktek nggak gagal gitu, dan semoga nggak gagal ya bun ya. Karena aku sering ya bun ya bikin makanan gitu di freezer gitu, jadi sewaktu-waktu kita butuh itu tinggal manas-manasin aja, kita nggak repot bikin lagi dari awal gitu. Kalau aku lebih suka gitu sih bun, jadi menghemat waktu, menghemat tenaga juga gitu. Makanya makanan di freezer itu menurut aku banyak untungnya ya bun ya, asal penyimpanannya itu benar. Karena ini aku gorengnya banyak ya bun ya, jadi ngebaliknya itu hati-hati karena aku udah keburu-buru mau ada tamu, jadi aku harus nyiapin hidangannya dulu gitu, jadi nggak keburu-buru, jadi tamu udah datang biar udah ada makanan atau cemilan gitu ya bun ya. Jadi aku gorengnya langsung banyak, dan aku saranin juga minyaknya agak banyak ya bun ya. Kalau ini menurut aku sih minyaknya udah nggak banyak-banyak banget sih, tapi nggak apa-apa, is okay, karena aku udah terbiasa pakai masak frozen begini, asal ngebaliknya itu harus hati-hati ya bun ya. Buat bunda-bunda yang nggak biasa goreng banyak ya sedikit-sedikit aja bun gitu, seperlunya gitu. Hasilnya itu nggak mengecewakan ya bun ya, asal bunda ngikutin step by stepnya gitu. Kalau misal bunda kurang jelas bisa komen di kolom komentar ya bun ya. Ini kulitnya itu benar-benar crispy-nya pun awet gitu, 3 jam 4 jam tuh masih crispy gitu. Kulitnya kan nggak terlalu tebel ya bun ya, jadi enak gitu, renyah banget pokoknya. Nah kalau udah kecoklatan kayak gini diangkat aja ya bun ya, ini tandanya sih udah mateng gitu. Kalau misal bunda-bunda mau coklat lagi juga nggak apa-apa, mau crispy lagi juga nggak apa-apa, tinggal disesuaikan aja tingkat kematangannya ya bun ya. Kalau ini sih udah ya bun ya. Nah karena memang aku gorengnya banyak, jadi matangnya itu nggak rata ya bun ya, nggak apa-apa, is okay gitu. Karena apinya kan aku pakainya api sedang ya, nggak terlalu besar gitu. Nah ini udah mateng ya bun ya, warnanya cakep banget, pasti bisa dilihat kan ya bun ya, dari videonya aja, dari gambarannya aja ini pasti crispy banget, renyah banget. Dengerin ya bun ya bun ya, pokoknya selamat mencoba, semoga berhasil.